Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja dengan video terbaru, dengan video yang lebih memancing kita agar kita terus belajar, agar kita terus memperbaiki diri, dan agar terus kita lebih fokus pada apa yang kita inginkan, ya. Fokus berbenah diri pastinya. Dan sebelum kita mulai, saya ingin informasikan beberapa hal ke kamu. Yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video ini. Kemudian informasi berikutnya dari saya buat kamu yang ingin mengikuti seminar online saya yang akan saya adakan pada tanggal 17 Juli secara online di Zoom meeting dengan tema rahasia jalan kaya dengan keilmuan magnet uang, atau bagaimana caranya menjadi magnet uang dengan keilmuan yang sangat urut, sangat spiritual, dan kemudian kamu juga akan mendapatkan terapi di sana, terapi luka batin dan juga terapi mental block. Baik, untuk yang offline tanggal 15 Oktober yaitu di Surabaya. Informasi lebih lanjutnya kamu klik aja link yang ada di deskripsi, nanti akan terkoneksi langsung ke WA-nya admin. Baik teman-teman, di kali ini saya ingin bahas tentang belenggu spiritual, belenggu mental block. Saya akan kupas secara detail di sini, dan bahkan nanti di akhir video seperti biasanya saya akan berikan terapi sehubungan dengan materi yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Ya, bicara tentang belenggu spiritual. Kenapa saya katakan belenggu spiritual? Karena memang nilai-nilai spiritual dari dalam diri kita itu seakan-akan terpenjara. Orang-orang yang spiritualitas mestinya hatinya tanpa batas, tidak dibatasi oleh apapun. Jika bicara spiritualitas, mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa setiap doa pasti Allah wujudkan, pasti Allah kabulkan. Dan ketika orang itu benar-benar spiritualnya baik, hidupnya berlimpah. Kalau ada pertanyaan, kenapa saya sudah melakukan banyak hal, lebih-lebih tentang ilmu hukum tarik-menarik, ataupun rahasia keajaiban doa, ataupun sudah berdoa sedemikian rupa tapi belum terwujud juga, kira-kira masalahnya di mana? Ya ini, belum muncul sebuah kesadaran ternyata spiritualitas kita itu seakan-akan masih terbelenggu. Ada sebuah keyakinan yang sebenarnya menjadi pemicu kondisi kita hari ini. Ada keyakinan di dalam diri kita yang menjadi pemicu penolakan-penolakan terhadap apa yang kita inginkan secara pikiran sadar, secara akal. Nah, mulai terbuka sedikit ya. Ini akan kita buat, atau akan saya buat komplit penjelasan tentang belenggu mental atau mental block itu dengan bahasa terbaru dari saya, yaitu belenggu spiritualitas atau spiritual kita yang sebenarnya terbelenggu. Orang-orang spiritual itu mestinya ketika bermunajat apapun yakin dan mudah Allah kabulkan. Kalau pertanyaan kamu itu dalam bentuk rezeki, sudah banyak yang dilakukan, akan termasuk yang sangat-sangat spiritualitas seperti sedekah, itu sudah dilakukan tetapi seperti tidak membuahkan hasil. Ini sebenarnya dipengaruhi oleh prinsip, dan prinsip itu terbangun dari masa lalu. Masa lalu kita seperti apa? Ini misteri sebenarnya, jujur ini misteri yang mencoba saya ungkap kepada saya sendiri dan kepada kamu semuanya. Coba saya ingin mengajak kamu untuk flashback, ya minimal 10 tahun dari sekarang, mungkin 5 tahun mungkin. Kamu selama ini mendapatkan informasi apa? Bicara tentang spiritualitas itu bicara hati. Nah, bicara hati ini, anggap saja definisinya adalah ruang penyimpanan data. Data itu yang saya maksud adalah dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Selama ini 3 hal tersebut kita isi, kita gunakan untuk apa? Kalau kita sering melihat, mendengar, dan merasakan hal-hal positif, hal-hal baik, hal-hal yang berhubungan dengan keberlimpahan, maka hidup kita
jauh lebih mudah untuk bahagia. Dan setiap apapun yang kita inginkan yang berhubungan dengan data yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, dan hari ini menjadi doa, itu mudah terwujud. Karena kumpulan datanya sudah komplit. Tapi bagaimana dengan yang sebaliknya? Ketika keinginan kita baik, keinginan kita keberlimpahan, tetapi kita tidak memiliki data keberlimpahan, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa di masa lalu justru bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan hari ini. Contoh konkretnya apa sih sebenarnya? Yang pertama, coba kamu ingat-ingat kembali. Saya akan sebutkan beberapa prinsip yang paling umum yang ada atau berlaku bagi kehidupan manusia pada umumnya. Prinsip yang ada, salah satunya uang tidak dibawa mati. Realita, kenyataannya memang kita tidak membawa mati uang. Kita tidak membawa uang itu mati ke liang lahat, ke liang kubur, kita nggak bawa uang. Memang iya, benar. Saya sering mengatakan bahwa uang itu adalah energi, esensinya energi. Nah, yang dibawa mati itu bukan uang, tetapi manfaat. Manfaat dari kita memiliki uang. Saya sebut manfaat kalau itu digunakan di jalan yang bermanfaat. Kalau kita menggunakan uang sebaliknya ya, sebaliknya kita menggunakan uang itu pada jalan-jalan yang tidak bermanfaat, pada rule yang tidak bermanfaat, ya beneran jadi nggak manfaat. Tapi kalau rule-nya adalah rule yang manfaat, misalkan sedekah, maka bukan tidak mungkin justru sedekah tersebut akan menyelamatkan kamu nanti ketika kamu sudah mati, sudah meninggal. Lalu kalimat yang sederhana untuk merubah prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan adalah uang memang tidak dibawa mati, tetapi dengan memiliki uang, hidup saya jauh lebih bermanfaat dan saya bisa mendapatkan akhirat yang baik dengan cara saya bersedekah, dengan cara saya menafkahi orang-orang yang ada di sekitar saya, dengan cara saya berbakti kepada orang tua dengan menyenangkan hatinya, mencukupi kebutuhannya. Itu adalah sebuah prinsip yang sangat berbeda antara prinsip yang berkekurangan dengan prinsip keberlimpahan, prinsip penolakan dengan prinsip penerimaan. Jadi semuanya kembali kepada diri kita. Nih, kalau diri kita ini banyak prinsip-prinsip yang menolak, maka hidup kita akan kesulitan terus. Saya akan tarik benang merahnya dari pembahasan saya ini. Banyak orang yang menurut saya tidak jujur pada dirinya sendiri. Saya sering mengatakan kepada orang-orang terdekat saya, bahkan saya sebenarnya baru menemukan jawaban itu. Jawaban yang selama ini saya cari adalah saya butuh orang-orang yang bisa menginspirasi saya. Saya butuh orang-orang yang bisa mendampingi saya. Saya butuh orang yang bisa mensupport saya. Dan saya tidak menemukan itu di luar. Saya timbul sebuah kesadaran bahwa ternyata yang saya cari adalah diri saya sendiri. Kebahagiaan itu munculnya dari diri saya. Inspirasi itu munculnya dari diri saya sendiri. Dan semuanya bermula dari diri saya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya masih dalam belenggu spiritualitas, saya masih dalam belenggu mental, saya masih memiliki mental block, bagaimana saya bisa berbahagia? Menurut saya itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena semua bermula pada diri saya. Maka saya belajar untuk tidak menyalahkan eksternal. Saya lebih introspeksi di bagian internalnya saya. Untuk urusan mental block, ini bicara prinsip di masa lalu. Dan yang tahu itu Anda sendiri. Kalau masih terikat dengan doktrin di masa lalu yang sifatnya penolakan terhadap keberlimpahan, ya sampai detik ini juga kamu akan mendapatkan kesulitan. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah itu tidak cukup. Tapi harus melibatkan rasa. Bersedekah hanya sekedar bersedekah, tetapi prinsip di dalam hati adalah tidak boleh berharap kepada Allah, ya akan begitu-begitu saja. Kemudian prinsip-prinsip di dalam hati yang seakan-akan bahwa kaya keberlimpahan itu tidak penting, maka hari ini kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi sesuatu yang tidak penting tidak akan bisa kita dapatkan. Karena kita tidak mencintai sesuatu atau apapun yang kita inginkan saat ini. Nah, untuk mencintai apapun yang kita inginkan saat ini, maka harus timbul sebuah keyakinan, sebuah belief system bahwa saya pasti akan mendapatkan itu. Bahwa saya pasti akan Allah mudahkan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, untuk mendapatkan kesadaran itu perlu yang disebut dengan program. Misalkan umur kita hari ini 30 tahun. 30 tahun tersebut kita berada di dalam doktrin yang sifatnya penolakan terhadap keberlimpahan, terhadap kekayaan. Lalu kita program dengan waktu yang 1, 2, 3 hari saja.
Ya, logika berbicara, meskipun saya tidak menutup kemungkinan bahwa keajaiban itu ada, logika sederhana berpikir itu nggak mungkin. Tapi ketika itu direpetisi, diulang-ulang, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Yang menurut kamu tidak mungkin saya mendapatkan itu, tetapi karena kamu ulang-ulang programnya melalui sebuah kata-kata atau kalimat yang disebut dengan afirmasi, akhirnya kamu bisa mendapatkan itu. Nah, di akhir video ini saya akan coba bimbing kamu, pandu kamu untuk terapi dengan memasukkan banyak kalimat afirmasi sebagai program di dalam diri kita agar kita bisa lebih sepakat dan mencintai apa yang kita inginkan. Dengan cara mencintai diri sendiri, dengan mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi yang sifatnya positif. Baik teman-teman, semoga penjelasan saya bisa Anda pahami dengan seksama, ngobrol ringan aja. Dan sekarang kita masuk sesi terapi. Siapkan diri Anda, siapkan mental Anda, siapkan hati Anda. Baik teman-teman, posisikan diri kamu senyaman mungkin, serileks mungkin. Kamu boleh tutup mata ataupun buka mata senyamanmu saja. Yang penting kamu mendengarkan kalimat-kalimatnya dengan baik dan kamu menerima di dalam hati dengan sangat baik pula. Seperti biasanya, diawali dengan syahadat, bersolawat, lalu beristighfar. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat afirmasinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni kami semua ya Allah. Astaghfirullahaladzim, mohon ampuni kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan ini ya Allah. Kesempatan mendengarkan kalimat-kalimat yang baik dan kesempatan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik pula. Alhamdulillah ya Allah, masih diberikan kesempatan untuk menerima informasi yang positif, ilmu yang baik. Alhamdulillah, aku bersyukur terhadap apapun yang sudah ada di dalam diriku. Aku baru menyadari ya Allah, ternyata hidupku indah. Kalimatku pun kalimat yang mustajab, dan setiap apapun yang kuucapkan terwujud dengan mudah, dengan indah, dan terjadi atas izin-Mu ya Allah. Aku adalah pribadi yang baik. Aku memilih untuk bahagia. Aku memilih berdamai dengan prinsipku di masa lalu. Aku memilih untuk hidup lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Aku menyepakati diriku untuk hidup lebih bahagia, lebih bisa menerima. Aku meyakini bahwa prinsipku di masa lalu tidak pantas, tidak pas untuk aku gunakan di masa yang akan datang. Aku tahu, aku sadar bahwa ternyata masa laluku itu sudah berlalu dan masa depanku adalah impianku. Hari ini berlaku selamanya dan aku pelajari perlahan untuk bisa menerima hal-hal baik. Mulai hari ini, nanti, dan seterusnya, aku memilih jalan bahagia dan semua terjadi atas izin Allah. Aku menyadari mulai saat ini bahwa aku bisa lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih wahai diriku. Aku mulai mencintai diriku, memaafkan diriku, memaklumi dan memaafkan diriku. Tarik nafas, buang perlahan lewat mulut, dan buka mata Anda perlahan, lalu bersyukurlah. Lihat dirimu baik-baik dan mulailah untuk mencintai dirimu sendiri. Terima kasih teman-teman.
terapi singkat, semoga bermanfaat. Insya Allah jika kamu dengarkan berulang, maka kamu akan menjadi sesuai dengan apa yang sudah kamu ucapkan dan kamu dengarkan. Sebelum saya tutup, buat kamu yang ingin dapat informasi terkait tentang seminar offline maupun online, klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.